orang yang enggak punya kepedulian kepada anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, enggak pernah ngasih makan orang miskin, walhasil pelit itu ya jauh dari surga. Dan yang ketiga, orang yang tidak akan mencium wangi surganya Allah adalah aqul walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ibadahnya hebat, sujudnya lama, ziarahnya banyak, tadarusnya berkali-kali hatam, tapi orang tua gak ridha dengan perbuatannya, dengan ucapannya, dengan perlakuannya, dengan kelakuannya, maka haram surga buat kita. La'iyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Dijelaskan semua hadisnya, hafal dan tahu. Ridallah biridal, ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua. Ustaz, orang tua saya udah nggak ada, bisa nggak saya termasuk orang yang durhaka dan orang yang berbakti? Masih bisa. Seorang anak yang ditinggal wafat oleh orang tuanya, dia bisa berbakti, dia bisa juga dinilai orang yang durhaka. Bagaimana ketika si anak tersebut tidak lagi memperhatikan orang tuanya dengan doa? Syarrul walad tarkud du'a liwalidayhi. Seburuk-buruknya anak adalah anak yang lupa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Gak pernah mikirin tuh orang tua sekarang dalam kubur lagi apa, diapain sama malaikat. Sementara dalam I'anatul Talibin ada kalimat nih, hadis kalimatnya. I'anatul Talibin itu syarah daripada kitab Fathul Mu'in. Inna arwahal mu'minin, sesungguhnya ruhnya orang yang beriman, ta'ti fi kulli lailah, setiap malam itu. Kalau kalimat ta'ti itu datang ya, tapi ditafsirkan atau dimaknakan jangan datang. Kalau datang nanti sangkain datang ke rumah. Setiap malam itu diberikan oleh Allah keluasan untuk melihat daripada ahli warisnya, melihat dari alam barzah kepada ahli warisnya, istrinya, anaknya, kelihatan jelas tuh Allah kasih lihat. Wa yunadi bi sautin khazinin alfamarrah, dan mereka semua itu berteriak dengan suara yang menyedihkan alfamarrah, ribuan kali. Teriaknya bagaimana? Ya ahli, wahai keluargaku. Ya akrabi, wahai kerabat-kerabatku. Ya waladi, wahai anak-anakku. Ya man sakanu buyutana, orang-orang yang nempatin tempat tinggalku. Waqtasimu amwalana, yang udah bagi-bagiin warisanku. Aina minkum min du'aikum ilayya, mana di antara kalian yang ingat kepadaku mendoakan aku? Fa inni min sijjin tawil, aku dalam keadaan penjara yang panjang. Wa hisnin syadid, dalam keadaan benteng yang sangat kokoh yang enggak bisa orang nengokin aku. Ada orang nengokin Pak ke kuburan, patoknya doang ditengokin, orangnya enggak bisa ditengok. Wa hisnin syadid, enggak ada orang lagi yang bisa menolong aku. Farhamuna, maka rahmati aku, sayangi aku, hai anak-anakku, hai orang-orang yang udah bagi-bagi warisanku. Tiap hari ngejerit, nangis, minta kasih sayang dari anak. Maka anak itu bisa menjadi durhaka pula ketika seumur-umur atau seumur hidupnya dia, setelah orang tuanya wafat, dia tidak pernah mendoakan, dia tidak pernah perhatian, ziarah enggak, sodakohin enggak, bacain Quran enggak. Kemarin saya juga ngaji kitab ini, ada tuh, coba kita buka sedikit. Ada kalimatnya birrul walidain itu, supaya kita ini punya dalil bahwa mendoakan orang tua atau mengirimkan sedekah buat orang tua itu ada dalilnya. Halaman 62 coba Bapak buka. Enggak apa-apa loncat sedikit, ini kan karena ada kaitannya. Halaman 62 paling atas. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma 'ala ahadin, tidaklah seseorang apabila idza arada ay yatasaddaqa bi shadaqatin, apabila ia hendak bersedekah dengan sedekah yang dijadikan ayaj'alaha liwalidayhi, untuk kedua orang tuanya. Idza kana muslimaini, apabila keduanya orang ini ada catatannya, apabila keduanya adalah orang muslim. Fayakunu liwalidayhi ajruha, maka kedua orang tuanya itu akan mendapatkan pahala sedekah itu. Wa yakunu lahu mithlu ujurihima,
dan ia akan pula memperoleh pahala yang sama seperti pahala yang diberikan kepada kedua orang tuanya, min ghairi ayyang qusa min ujurihima syai'un, tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang dia kirimkan kepada kedua orang tuanya, dua-duanya dapat. Ini dalil bahwa sedekah buat orang meninggal dunia itu sampai, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Ada anak niat punya uang buat sedekah kepada orang tua, maka pahala itu akan sampai kepada orang tuanya dan dia pun mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi sedikit pun keduanya, pahala dari anaknya dan pahala dari kedua orang tuanya. Bawahan dikit, loncat satu hadis. Wa qala rajulun li Umar, seorang laki-laki berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inna li umman, sesungguhnya aku mempunyai seorang ibu, balagha minhal kibar, sudah sampai kepadanya umur yang sangat tua, annaha la taqdi hajataha, sesungguhnya ibuku la taqdi, tidak bisa menunaikan hajataha, hajat-hajatnya, segala sesuatu yang menjadi rutinitasnya udah nggak bisa lagi dilakukan, illa wa zahrilah, dan itu hanya bisa dilakukan apabila aku menggendongnya. Artinya itu orang tua udah tua banget, lalu tiap apapun aktivitasnya aku gendong, mau makan aku gendong, mau ke kamar mandi aku gendong, mau apapun aku gendong karena udah sangat tua. Fahal addaitu haqqaha, maka si laki-laki tadi bertanya kepada Umar bin Khattab, apakah aku sudah memenuhi hak-haknya? Maka Umar bin Khattab menjawab, la, belum. Padahal tiap hari udah diapain? Digendong. Mau ngapa-ngapain digendong. Tapi kata Umar bin Khattab, kamu belum memenuhi sedikit pun haknya. Li'annaha kanat tasna'u bika dzalika, karena sesungguhnya ibumu telah pernah berbuat seperti itu kepadamu, bukan hanya 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tapi berapa tahun kamu saat kamu kecil digendong oleh ibumu. Betul nggak Pak? Kita baru sehari 2 hari ibu kita sakit kita gendong udah ngeluh. Dulu ibu kita masya Allah gendong kita, malam nangis digendong, buang air nangis digendong lagi, nggak pernah ngeluh. Wa anta tasnu'u wa hiya tatamanna baqa'aka, ketika ibumu menggendongmu pada saat kamu kecil, pada saat kamu sakit, dia punya harapan dalam hatinya semoga Allah memanjangkan usiamu. Tetapi ketika kita sedang merawat ibu kita atau orang tua kita yang sedang sakit, kita lagi gendong orang tua kita yang lagi sakit, apa kita katakan? Wa tatamanna firaqaha, kita berharap agar ia segera berpisah dari kita. Banyak anak-anak kayak gitu Pak, baru merawat sebulan cepet-cepet dah. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Jadi masih hidup anak bisa jadi durhaka, udah meninggal dunia juga anak bisa jadi durhaka. Kalau perhatiannya sama orang tua itu berkurang, perhatian dunia ya dengan berbagai macam perhatian kita, perhatian pada saat sudah wafat orang tua kepada orang tua ya dengan doa dan menjadi anak yang saleh, karena harapan terakhir adalah anak-anaknya. Idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min 3. Ketika manusia meninggal dunia itu terputus seluruh amal ibadahnya kecuali 3. Yang pertama, shadaqatin jariyah. Kalau memang dia punya harta dulu waktu masih hidup, banyak sedekah, sedekahnya juga ikhlas, maka itu akan menjadi penolong dia walaupun dia udah nggak bisa sholat, udah nggak bisa puasa, udah nggak bisa berbuat kebaikan karena udah mati, tapi sedekahnya mengalir terus pahalanya di dalam kuburan, di dalam barzakhnya. Kalau nggak punya ilmu yang bermanfaat, dulu pernah ngajarin anak, dulu pernah ngajarin tetangga alif-alifan sampai alif beneran, atau nggak ngajarin ilmu tapi dalla 'alal khair, nunjukin kepada hal kebaikan. Jangan malu, jangan ragu untuk terus broadcast kebaikan tuh. Besok ukhuwah Islamiyah di mana? Kasih tahu. Kita nggak bisa ngajarin, minimal ngasih tahu.
Kemudian ada orang yang akhirnya tadinya nggak tahu, jadi tahu tentang ilmu gara-gara kita kasih tahu. Alhamdulillah tuh, selama orang tersebut ibadah karena ilmu yang didapatnya, sebab wasilah karena kita, terus kita mendapatkan kebaikan dari perbuatan ibadah orang tersebut. Sodakoh nggak ada, ilmu manfaat nggak punya, harapan terakhir awaladin soleh, anak yang soleh. Ini sedekah enggak, nunjukin kebaikan orang, ngajarin kebaikan nggak ada, anak soleh nggak punya. Ya Allah, betul nggak? Kalau anak yang soleh kayak gini nih, hari ini kita ngaji subuh-subuh, jangan dianggap ini pahala nggak ngalir ke orang tua. Betul nggak Pak? Orang tua kita lihat, ya Allah alhamdulillah anak saya walaupun udah tua juga masih ngaji, zikirnya sampai ke orang tua kita, ngajinya pahalanya sampai ke orang tua kita. Walaupun kadang-kadang kita nggak hadiahkan itu pahala buat orang tua kita, asal orang tua kita dulu waktu hidupnya sering ngajarin kita atau nunjukin kita kepada jalan kebaikan. Nah, kamu ngaji, nah kamu berbuat baik, maka kebaikan-kebaikan yang kita lakukan otomatis mengalir pahalanya kepada orang tua. Kalau dulu orang tua nggak pernah ngajarin kebaikan, gimana Tat? Maka ada. Maka ya jangan jadi orang yang salah. Udah dulu orang tua nggak pernah ngajarin sholat, nggak pernah ngajarin ngaji, nggak pernah ngajarin hal-hal yang baik. Lalu kita hari ini bukan menjadi anak yang soleh, ya keburukan kita ngalir juga pahala dosanya kepada orang tua. Dulu orang tua kita nggak pernah ngajarin sholat, nggak pernah ngajarin ibadah. Lalu hari ini kita nggak sholat, nggak sholatnya kita otomatis dosanya ngalir sama orang tua, karena dulu orang tua nggak pernah mengajarkan kita kebaikan. Sebab anak amanah. Berbeda ketika orang tua itu udah luar biasa mendidik kita dengan kebaikan, suruh sholat dan lain sebagainya. Tiba-tiba kita sekarang hidup nggak sholat, maka orang tua kita nggak dosa dengan tidak sholatnya kita. Dulu orang tuanya udah nyuruh anaknya pakai jilbab, lalu meninggal dunia. Sekarang anaknya nggak pakai jilbab, maka tidak pakai jilbabnya itu anak tidak membuat orang tuanya berdosa, sebab sudah berusaha. Tetapi kalau waktu hidupnya itu orang tua nggak pernah nyuruh anaknya pakai jilbab, nggak pernah nyuruh anaknya nggak sholat, anaknya hari ini nggak sholat, nggak pakai jilbab dan maksiat, otomatis itu dosa-dosanya ngalir. Tiap hari dapat dosa jariyah, bukan amal jariyah lagi. Jadi pengen bahaya atau enggaknya nanti setelah kita meninggal dunia terhadap anak-anak kita, investasinya itu ya sekarang. Betul nggak? Usahain aja, yang penting kita usaha berubah atau tidak berubahnya bukan urusan kita, urusan siapa Pak? Allah. Nabi Nuh punya anak tidak beriman, ya meninggal dunia anaknya. Nabi Nuh juga meninggal dunia, Nabi Nuh tidak disiksa gara-gara anaknya, karena tiap hari berusaha menjadikan anaknya menjadi anak yang baik. Ini yang bahaya kalau nggak ada usaha sama sekali. Sholat nggak pernah, nyuruh ngaji nggak pernah, nyuruh pakai jilbab nggak pernah, nutupin aurat nggak pernah, lalu meninggal dunia anaknya tetap bermaksiat. Masya Allah, tiap saat tiap waktu jariyah daripada dosa tersebut mengalir kepada orang tua. Mudah-mudahan kita semua memiliki anak yang saleh dan salehah,